Halo kalian semua yang menonton video ini, salam kenal. Aku Adelina, mahasiswi semester 7 Universitas Bakri yang diberikan kesempatan oleh Panitia PKMP Humas 2020 Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan sedikit informasi yang aku ketahui tentang public speaking. So, hari ini aku mengangkat tema The Art of Public Speaking. This topic is very important for me and interesting because everybody does. Semua orang bisa melakukan bentuk komunikasi gitu. Tapi tanpa disadari, tidak semua orang itu dapat melakukan bentuk komunikasi di depan publik, teman-teman, karena cukup challenging. Atmosfernya itu berbeda ketika kita berbicara sendiri. Nah, seperti yang saya lakukan di sekarang ini nih. Saya berbicara di depan kamera, bukan di depan publik. Ya, ini bukan bentuk komunikasi publik, tapi mohon maaf saya melakukan ini tidak bisa langsung ya, karena situasi dan kondisi. Saat ini komunikasi daring virtual itu sudah berkembang karena dukungan bentuk teknologi dan situasi pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun, tidak kalah penting teman-teman jurusan Public Relations tentunya, kehumasan, untuk mempelajari apa itu public speaking dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bicara implementasi, saya pun sudah pernah melakukan bentuk komunikasi di depan publik secara langsung, yaitu pada saat saya seleksi pemilihan brand ambassador kampus. Jadi alhamdulillah saya terpilih menjadi Putri Universitas Bakri tahun 2018 yang membuka jaringan koneksi saya menjadi lebih banyak relasi, lebih banyak lapangan pekerjaan gitu. Jadi public speaking ini bisa jadi salah satu bentuk aktualisasi teman-teman yang akan membuka jaringan kebaikan ke depannya gitu. Yuk beranjak pada pembahasan public speaking. Public speaking berada pada naungan ilmu komunikasi. Jadi kita ketahui dulu nih, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan melalui sebuah medium atau berbagai medium dengan adanya noise. Noise adalah gangguan yang timbul dari internal maupun eksternal. Faktornya banyak banget, lingkungan juga mempengaruhi. Di antaranya ada psikologi si narasumber ini atau spokesperson-nya ini kurang stabil. Jadi mudah untuk gugup, psikisnya itu terganggu. Jadi tidak bisa mengendalikan emosinya misalnya pada saat menyampaikan informasi di depan publik, ya kita seringkali lupa mau menyampaikan apa. Nah, itu bisa jadi noise. Terus atau pada saat kita menyampaikan informasi, keselibet kata atau katanya itu kurang jelas, itu bisa jadi noise. Noise eksternal, contohnya sound systemnya rusak, jadi bunyi nging, itu noise. Atau bahkan suaranya kecil, itu juga noise. Contoh lainnya pada saat kita melakukan virtual conference, terganggu dengan suasana lingkungan yang crowded. Jadi banyak orang yang lewat, kemudian ada orang jualan somai misalnya atau jualan es krim keliling. Ya, itu bisa menjadi noise. Bentuk komunikasi public speaking yang lagi hit saat ini dilakukan secara virtual atau online. Biasanya dilakukan menggunakan Zoom Conference, Skype, WhatsApp, atau Line Group. Nah, teman-teman yang mungkin kedepannya akan melakukan virtual class, itu salah satu bentuk public speaking, jadi mohon dilatih ke depannya. Virtual class dan virtual conference bisa menjadi lapak teman-teman yang menonton video ini untuk melatih skill public speaking teman-teman. Jadi coba dilatih. Nah, tapi ketahui dulu etika dan tata cara berkomunikasi virtual ya, karena situasi saat ini kita harus mulai beradaptasi dengan etika yang baru. Misalnya kita menyalakan videogram pada saat kita melakukan virtual conference. Public speaking itu lengket banget sama yang namanya retorika. Retorika adalah bagaimana cara kita memengaruhi orang-orang. Jadi, bicara itu nggak cuma doang, tapi bagaimana cara kita memengaruhi orang-orang. Biasanya apa sih yang menjadi hambatan dalam melakukan bentuk public speaking? Takut ditolak? Takut audiensnya tidak menerima pendapat, kurang pede, nggak bisa ngomong di depan publik, takut gugup, khawatir noise gitu. Banyak banget.
Teman-teman bisa menulis di kolom komentar apa yang menjadi hambatan teman-teman dalam melakukan public speaking. Karena adanya hambatan-hambatan tersebut, tentu kita perlu memiliki modal public speaking yang sesuai dengan karakter kita tentunya. Oleh karena itu, aku akan berbagi tips public speaking yang biasa aku pakai. Tips ini aku buat sendiri teman-teman, yaitu POP. POP. POP ini yang P, percaya diri. Percaya diri itu penting banget untuk modal utama teman-teman melakukan langkah awal public speaking di depan umum ya. Karena ada quotes nih dari Panji Pragiwaksono yang menyatakan bahwa public speaking merupakan seni menanam rasa percaya diri. Jadi kalau teman-teman mau skill public speakingnya bagus, pede dulu teman-teman. Pede dilatih, diasah, kemudian akan menjadi skill yang baik. Well, selanjutnya ada O. O ini olah bahasa. Olah bahasa ini terbagi menjadi 3 komponen, teman-teman. Yang pertama ada vokal. Vokal ini isinya adalah bagaimana caranya kita latihan ngomong yang efektif. Berbicara menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami, mudah gitu. Sehingga audiens kita dapat memahami apa yang dimaksud. Sehingga pesannya nyampe gitu. Intinya gitu. Karena itu dari komunikasi adalah pesannya sampai. Yang kedua ada parabahasa. Parabahasa merupakan komponen bahasa yang disampaikan melalui nonverbal. Jadi istilahnya itu bahasa panca indera. Tangan kita, kemudian secara tidak langsung ya kita berkomunikasi menggunakan panca indera kita yang menjadi penekanan bahasa. Misalnya teman-teman yang sangat berapi-api, sangat bersemangat, kalian akan mengepalkan tangan dan bilang semangat. Kemudian ada yang ketiga artifaktual. Artifaktual merupakan tata busana dan hal-hal yang melekat pada diri kita untuk meyakinkan audiens bahwa oh kita ini memiliki kredibilitas gitu. Jadi bisa diyakini. Ya, oke. Jadi hal ini relevan sama teori yang pernah aku baca aku bacanya dari buku karya Julia T. Wood. Ini teori punya Harold Laswell. Bilang bahwa ada 3 pilar komunikasi yang dapat dikembangkan untuk mempelajari retorika. Etos adalah kredibilitas narasumber yang dibangun berdasarkan reputasi. Reputasi merupakan kumpulan dari citra ya teman-teman. Jadi itu dibangun, kredibilitas tuh pengaruhnya itu cukup besar. Misalnya nih, teman-teman mau mendengar penanganan pandemi COVID-19 itu lebih baik dari Dr. Rere atau dari Panji Pragiwaksono. Nah, lebih baik mana? Lebih bisa diterima penanganan pandemi itu disampaikan oleh Dr. Rere karena relevan dengan background-nya. Berbeda dengan Panji Pragiwaksono yang memiliki latar belakang bisnis, komikus, dan konten kreator berbeda gitu. Dr. Reza ini track recordnya merupakan seorang dokter, kemudian termasuk dalam jaringan organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sehingga ia memiliki reputasi yang baik. Kemudian ada patos. Patos merupakan himbauan emosi yang dibangun oleh narasumber untuk mengambil atensi audiens. Jadi bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ada yang mensisipkan humor di materi yang disampaikan pada saat pidato, kemudian ada juga yang mensisipkan lagu, ada juga yang mensisipkan quotes, atau mensisipkan kisah-kisah inspiratif di materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada logos. Logos ini isinya adalah bukti dan fakta yang mendukung materi yang kita sampaikan.
sehingga dapat dipercaya. Biasanya nih, audiens itu lebih seneng kalau disampaikan dengan data-data. Jadi bukan berdasarkan opini, pendapat saja, tapi realitanya seperti apa gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, ada P. Tips yang aku kasih itu praktik. Praktik itu penting banget. Dari semua konsep yang udah disampaikan tuh paling penting praktik. Intinya dimulai dari sekarang atau tidak sama sekali. Jadi yuk coba sekarang banget, sekarang.